Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan 7 status pendidikan telah dijelaskan oleh Bapak Wali kita mengenai analisis regresi sederhana. Saya mau bagi sedikit mengenai kuis 7, bisa dipelajari bersama. Untuk soalnya ada 10. Untuk penggantar soal itu sama. Jadi nanti setiap soal dari nomor 1 sampai 10 itu ada pernyataan dulu. Pernyataannya seperti ini. Dalam rangka menulis skripsi, seorang mahasiswa meneliti pengaruh membaca novel bahasa Arab dan seterusnya. Nomor 1 juga gitu, 2 juga gitu, sampai nomor 10. Tapi soalnya berbeda-beda. Jadi untuk soal pertama, berdasarkan hasil perhitungan persiapan tersebut, berapa nilai koefisien regresi atau slope atau beta, atau beta. Untuk rumus itu beta sama dengan, bagaimana rumus beta? Sigma xy per sigma x kuadrat. Itu untuk rumus ya. Jadi sigma x kan sudah diketahui, di sini ada 30 ya. Xy. Kemudian sigma x kuadrat ada 40. Berapa hasilnya? 0,75. Nah, ini soal pertama. Jadi rentang antar x itu saya taruh 1 dan 2 ya. Misalnya itu ada rentang berapa selisihnya itu loh dari xy yang menjadi nilai dari y nya itu kelihatan di garis y itu, nanti muncul sini, itu namanya beta atau koefisien regresi atau slope. Untuk nomor 2 yang intercept atau alfa atau konstan. Jadi rumusnya alfa di sini sama dengan y bar kurangi beta dalam kurung x bar. Y bar sudah diketahui di sini ada berapa? 7,3. Kurangi 0,75 3 sebarnya ya kan, nih rata sebar, yes, ada 5,05. kita warnai kuning biar mudah. Untuk soal ketiga, kalau seorang mahasiswa membaca 3 novel, berapa taksiran nilai mufradat YXN ya. Jadi rumusnya mudah. Itu YXN itu kita udah ketahukan ya, alfanya berapa, betanya berapa, tinggal masukkan rumus saja. Y aksen atau Y petik atau Y bayangan sama dengan alfa plus beta kali X atau X bar sama dengan 5,05 ini ya, kita pilih saja nggak apa-apa. Kemudian 5,5 tambahkan dengan tadi B nya berapa? 0,75 kurung tutup, kalau buka 3. Ya, ada kesalahan rumus di sini karena di sini ya 3. Ada kesalahan rumus di sini. Ini dipindah, nggak bisa ya. Jadi A nya kan tadi berapa? 5,05 ya. Nomor 2 tadi tambah B nya itu 0,75 yang nomor 1 tadi ya. Kalikan berapa? 3. Udah.
7,3. Itu nomor 3. Untuk nomor 4 ditanya nilai jumlah kuadrat regresi JK rek berapa. Nah, kita kan sudah tahu ya, sigma x2 nya berapa, sigma xy nya berapa, di sini udah diketahui. Maka dari itu langsung ke rumus saja. Rumusnya adalah dalam kurung sigma xy bagikan sigma x kuadrat. Jadi sama dengan 30 kuadrat ya, 30 dikuadratkan per berapa, 40, hasilnya 22,5. Itu soal nomor 4 ditanya jumlah regresi atau JK rek. JK rek diketahui ya, maka dari itu kita ditanya jumlah kuadrat residu JK res. Residu itu sisa teman-teman, jadi nanti jumlah total JK totalnya berapa dikurangi JK regresi, di JK tot kurangi JK rek berapa, sama dengan JK tot berapa, 130,2 ya, kemudian dikurangi 22,5, enter, 7,7. Jadi JK tot itu sama dengan sigma y kuadrat ini, sama dengan JK tot. Dan untuk nomor 6 ditanya F kritis nanti jadi F hitung ya teman-teman, namanya F hitung juga nanti. Berarti F kritis ini kita butuh DK atau dasar kebebasan, DK1, DK2 juga. DK1 itu sama dengan nilainya 1 atau K. K itu apa? K itu jumlah variabel prediktor atau independen ya. Jadi nilai 1. Untuk DK2 itu N nya dan 20 dikurangi 1 atau K nya itu dikurangi 1, itu rumus sama dengan 10 kurangi 1 kurangi 1, 18. Itu untuk lanjutnya. Kemudian selanjutnya kita cari di tabel, karena ini kan F kritis ya, kita harus cari tabel juga. Dalam pernyataan murni maka tulis di sini 0,05 titik koma 1 titik koma 18. Cari tabel, berarti 1 dan DK ya. Untuk DK1 nya 1, DK2 nya 18, DK nya 1 itu 1, DK ini DK2 18, maka ini menemu hasil 4,41 ya, 4,41 atau 4,41 sekian gitu. Lanjut, jadi jawabannya nanti adalah 4,41 4 atau 4,15 atau 4,14 gitu. Itu untuk F kritis, lihat di tabel F. Selanjutnya nomor 7 ditanya F hitung ya. F hitung kita harus tahu dulu RK rek sama RK res. Nah, RK rek ini kita tulis dulu ya, F sama dengan RK rek bagikan RK res, regresi sama residu ya. Sedangkan RK rek ini dengan JK rek bagikan DK rek semonoge RK res sama dengan JK res bagi berapa ya? Bagi DK res sama. Jadi kita tahu dulu RK JK rek nya dulu 22,5 kan, itu berapa tadi, 22,5
ya, kita tahu CK reknya 22,5, DK reknya kan 1, DK rek 1, DK rek 1 dari mana? DK rek 1 itu sama dengan DK 1, jadi DK rek itu diambil dari DK 1. Kemudian CK res itu berapa? Sudah diketahui di sini 107,7 ya. DK res berapa? Sama dengan 18. Itu DK rek sama DK res sama dengan DK2 ya, diambil dari DK2 DK res. Sudah, tinggal masukin saja ke rumus. Ingatkan ini ya, RK rek per RK res. RK rek ini, RK res ini, di 22,5 bagi 1 dalam kurung tutup, maaf 107,7 bagi 18. Sudah, ini berapa? Nanti di ini belum ada sama dengan depan ya. Yang berapa? 3,76046 sekian. Kita ini dikali desimal, dikurangi desimalnya, jadi 3 ke belakang koma saja, 3 angka di belakang koma, atau 3,7660 atau 3,761 ya, antaran itu ya. Mudahnya antara ini sama ini rentangnya 3,761. Sudah. Untuk 8 ditanya apa? Apakah regresi penguasaan mufradat Y signifikan pada taraf 5%? Itu sama benar dari soal yang atas, paling atas tadi. Jadi yang ditanya ini signifikan apa enggak? Kalau signifikan ini teman-teman, bila signifikan itu F hitung ya, F hitung ini lebih besar dari F ini, F kritis, tapi ini kan lebih kecil kan ya teman-teman, maka ini tidak signifikan. Ini tanya apa? Apakah regresi? Apakah signifikan? Tidak signifikan. Ini jawabannya tidak signifikan. Karena apa? Ini tadi ya, F hitung lebih kecil daripada F kritis atau F tabel, itu jadi tidak signifikan. Bila mana F hitung ini lebih besar daripada F kritis, itu baru signifikan. Dan kemudian pernyataan-pernyataan yang mendukung itu ya, jadi tidak signifikan. Lanjut saja. Jika hasil penguasaan mufradat Y membaca nomor signifikan pada taraf ini, jika hasilnya itu signifikan ya, pada taraf 0,05, maka pertanyaan benar. Ini nanti disediakan pernyataan-pernyataan mana pernyataan yang paling benar kalau signifikan. Kalau signifikan berarti gimana? Ini tadi berarti F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Ini kan kecil ya, tentu saja seperti itu. Kalau di pernyataan itu ada itu hipotesis atau H0 aja, H0 lebih atau diterima, ditolak. Itu gimana? Karena diterima salah, berarti salah itu zong. Karena apa? Karena enggak, itu tadi enggak signifikan. Itu tidak signifikan karena H0 diterima. Bila mana HA diterima itu baru signifikan. B, kesalahan lebih dari 5%. Kesalahan lebih dari 5%. Lebih 5%. Ini gimana? Salah juga. Yang benar mana? Maksimal 5% itu signifikan. Ini lebih dari 5%, salah.
Kemudian membaca novel tidak berpengaruh dengan penguasaan mufradat atau kosakata. Tuh, gimana? Berpengaruh karena apa? Signifikan, kan ini yang jika signifikan ya, maka ini tidak juga. Nomor D yang terakhir, makanya jawabannya ini hasil regresi atau jirek lah, signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Banyak ya teman-teman. Ya anjir banyak, karena apa? Karena yang kesalahan itu kalau signifikan ya maksimal 5%. Ya jadi 95% itu percaya, itu tingkat percaya sampai 95%. Ya jadi jawabannya yang benar adalah nih yang D. Oke, yang D itu yang jawabannya. Selanjutnya nomor 10 terakhir. Nomor 10 adalah soalnya itu kita disuruh mencari proporsi atau R2 ya, ini apa besaran kontribusi membaca atau KX itu juga rumusnya R2 ya Allah benar, R2 sama dengan jika reg atau regresi per jika tot teman-teman, totalnya. Jadi residu ya masuk juga ya, sama dengan jika reg berapa regresinya. Jika reg itu 2,5 ya kayak kalau salah ini ya, jika reg ini dibagikan jika tot itu sampai 130,2 yang di atas tadi ya, 0,172 sekian. Kita kris desimal dulu, kurangi sampai 3 angka di belakang koma, 0,173 ya. Jadi kalau kita persenkan berapa? Kalau kita persenkan jadi 17,3 ya, atau 17% atau 17,3. Kita munculkan komanya juga ya, ini jawaban 11,30. Jawaban nomor 10 seperti ini. Jadi untuk soal pertemuan 7 ini sekian dari saya. Bila mana ada kekurangan dan kekhilafan dari saya sendiri, mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.